Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdih. Kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Fiqih Al-Asma'il Husna li fadilati Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Kita masuk ke bagian yang kelima. Bagian yang kelima di halaman 33 bab yang ke-8. Jadatu ahlus sunnati fi babil asma'i was sifati. Jadatu ahlus sunnati fi babil asma'i was sifat. Jadah itu artinya kesungguhan. Kesungguhan ahlus sunnah dalam permasalahan al asma' was sifat. Bagaimana bentuk pengagungan ahlus sunnah terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah, atau bagaimana keyakinan ahlus sunnah terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Baik. Inna jaddata ahli sunnati wal jama'ati fi babil asma'i was sifat wa fid dini umuman jaddatun mustaqimatun wa siratuhum siratun mustaqimun. Kesungguhan ahli sunnati wal jama'ah dalam bab asma' was sifat wa fid dini umuman, atau dalam permasalahan agama secara umum. Semua permasalahan bab agama selain asma wa sifat, jaddatun mustaqimah. Ini khabarnya ya, khabar dari inna tadi. Jaddatun mustaqimah. Kesungguhan mereka adalah kesungguhan yang lurus. Wasiratuhum siratun mustaqimun. Dan jalan mereka atau metode yang mereka tempuh adalah metode yang lurus juga. Kenapa? Li'annahu qama ala ta'zimi nususis syari'ati. Perhatikan cara bacanya. Ta'zimi nususis syari'ati. Karena kesungguhan mereka itu atau metode mereka itu berdiri di atas pemuliaan nas-nas syariat. Nusus jamak dari nas, ya. Nas-nas syariat, maksudnya dalil-dalil syariat, dalil-dalil Al-Quran ataupun dari Sunnah. Bahwasanya mereka sangat mengagungkan apa? Nas-nas syariat. Waluzumi ya, karena dia ma'tuf ke ta'zimi. Waluzumi ma fil kitabi was sunnati duna ziyadatin aw nuqsanin. Ya. Keyakinan ahlus sunnati wal jamaah itu keyakinan yang dibangun atas pemuliaan terhadap nas-nas syariat dan luzum menetapi apa-apa yang dibawa oleh Al-Quran dan Sunnah duna ziyadah, tanpa menambahkan seperti perbuatan ahli ta'wil aw nuqsan, atau mengurangi sebagaimana perbuatan ahli ta'til. Ya, tidak menambah, tidak mengurangi, menerima sebagaimana adanya. Itulah dasar atau pondasi dari akidah ahlus sunnati wal jamaah, metode ahlus sunnati wal jamaah, manhaj ahlus sunnati wal jamaah. Fayu'minuna bima warada fihi ma min asma'ir rabbi wa sifatihi wa yamurrunahu kama jaa. Wa yumirrunahu kama jaa. Fayu'minuna, maka mereka mengimani bima waroda fihima, semua hal yang datang. Waroda bimana jaa, ya. Semua yang datang di dalam hima. Hima di sini kembalinya ke Alkitab dan Sunnah. Nah, mereka mengimani apa-apa yang datang di dalam keduanya di dalam Al-Quran dan Sunnah min asma'ir rabbi, yang berbentuk nama-nama Rabb wa sifatihi, dan sifat-sifatnya. Wa yumirrunahu kama jaa, ya. Mereka memperlakukannya sebagaimana ia adanya, sebagaimana adanya. Ya, wa yuthbitunahu kama warada. Mereka menetapkan nama-nama itu sebagaimana adanya. Wala yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Mereka tidak yuharrif. Yuharrif artinya merubah. Tahrif artinya merubah. Mereka tidak merubah perkataan-perkataan Allah dari tempat-tempatnya, dari posisi-posisinya. Wala yulhiduna fi asma'ihi wa ayatihi. Dan mereka tidak berbuat ilhad. Ilhad itu artinya salah memahami, ya. Salah paham, salah arti, salah mengartikan gitu ya. Tentunya tapi dengan kesengajaan, itu namanya orang yang mulhid. Mulhidun itu orang yang salah tapi sengaja salah begitu. Ya, dia tahu dirinya salah, tapi karena hawa nafsu dia tetap melakukannya. Ya, di atas pengingkaran. Nah, mereka tidak berbuat ilhad di dalam nama-nama dan ayat-ayat Allah. Wala yukayyifuna sifatahu, mereka tidak menanyakan bagaimana sifat-sifat Allah. Yukayyif artinya dari kata kaifa, ya. Kaifa, tidak menanyakan kaifanya itu bagaimana Allah
bersemayam di atas arsy dan sebagainya. Mereka tidak mempertanyakan hal yang seperti itu. Wala yumatsiluna syai'an minha bi syai'in min sifati khalqi. Mereka juga tidak menyerupakan sesuatu dari sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Jadi intinya di sini apa? Akidah Ahlussunnah terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah tidak melakukan tahrif pertama, ya. Yang pertama dia memuliakan nas, kemudian yang kedua tidak menambah atau mengurangi, ya, memperlakukannya sebagaimana adanya, kemudian tidak melakukan tahrif, tidak melakukan ilhad, tidak melakukan takyif, tidak melakukan tamtsil, ya. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Li'annahu subhanahu wa ta'ala la samiyya lahu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa menandinginya, tandingan, ya. Samiyun itu tandingannya, atau yang bisa menandinginya, mengataskan, lebih atas dari dia maksudnya. Wala kufu'alahu, tidak ada yang sekufu dengan dia, yang setara. Wala nidda, tidak ada sekutu. Wala yuqasu bi khalqihi, tidak boleh dikiaskan dengan makhluknya. Nah, misalkan kita katakan tangan Allah itu sama seperti tangan manusia, itu nggak boleh. Wa yu'minuna bi anna rusulahu alladhina akhbaru anhu bitilka sifati sadiquna musaddaqun. Dan Ahlussunnah mereka juga mengimani bahwasanya para rasul yang mengabarkan tentang sifat-sifat itu adalah para rasul yang sadiqun, yang jujur, musaddaqun, yang dibenarkan. Mereka adalah rasul yang benar dan dibenarkan, maksudnya dipercayai. Ya, huwa sadiqul masduq, sebagaimana di hadis Arba'in. Fakalamuhum wahyun minallah. Perkataan-perkataan mereka para rasul itu adalah wahyu dari Allah. Wa muhimmatuhum tablighu risalatillah, dan muhimmah mereka, tujuan mereka, target mereka, target para rasul itu adalah menyampaikan risalah Allah. Bi khilafil ladina yaquluna 'ala Allahi ma la ya'lamun. Berlawanan dengan orang-orang yang mengatakan tentang Allah dengan suatu hal yang mereka tidak ketahui hakikatnya. La taqu ma laysa laka bi ilm, dan katakan sesuatu yang tidak engkau punya ilmunya. Bima tumlihi alaihim uquluhumul qasirah, ya, sebagaimana yang didiktekan. Amla yumli artinya didiktekan, dikte, ya, didiktekan. Ini amla yumli, ya, sebagaimana didiktekan atau apa istilahnya, dikontrol oleh akal-akal mereka yang al-qasirah, yang terbatas. Nah, jadi mereka ngomong tentang nama-nama Allah itu berdasarkan atau bersumber dari akal mereka serba terbatas. Wa afhamuhumud dha'ifatu, dan pemahaman mereka yang lemah. Wa afhamuhum ad-dha'ifah. Wa afhamuhumud dha'ifatu, dan pemahaman mereka yang lemah. Akal mereka terbatas, pemahaman juga lemah. Wa rubbama aidan bawatinum husayyatu, dan bisa juga terkadang bawatinuhum, ya, batin mereka, ya, isi hati mereka, ya, bisa juga karena isi hati mereka adalah suatu yang buruk. Walihada qala Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Rabbmu, Rabbil Izzah, Rabb yang memiliki izzah, amma yasifun, dari apa yang mereka sifati. Allah itu suci dari apa yang mereka sifati. Wassalamun alal mursalin, keselamatan atas para rasul. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Fasabbaha nafsahu amma wasafahu bihil mukhalifuna lirrusuli. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, surat As-Saffat ini, sabbaha nafsahu, mentasbihkan dirinya. Tasbih itu artinya tanzih, pemuliaan, menyucikan, ya. Sabbaha nafsahu, Allah Subhanahu wa taala menyucikan dirinya dari apa-apa yang disifati oleh orang-orang yang menyelisih para rasul. Wa sallama 'alal mursalin, dan Allah mengucapkan salam kepada para rasul, untuk maksudnya memberikan mereka keselamatan. Li salamati ma qaluhu, kenapa Allah mengucapkan keselamatan kepada mereka? Karena selamat apa yang mereka katakan. Minan naqsi wal aibi, dari kekurangan dan dari aib. Jadi bentuk balasan yang Allah berikan kepada para rasul itu, Allah berikan mereka keselamatan, ya. Ini keselamatan di dunia maupun di akhirat. Ya, kenapa diberi keselamatan? Karena mereka telah menyampaikan
telah menyampaikan wahyu dari Allah yang berupa hal-hal yang selamat dari kekurangan dan dari aib, ya, berupa nama-nama dan sifat-sifat Allah. Summa hamida nafsahu ala tafarrudihi. Kemudian selanjutnya di ayat yang ketiganya, walhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya ala tafarrudihi, atas keesaannya, kesendiriannya. Kesendirian, karena Allah dia memuji dirinya karena sendirinya, disifati dengan sifat-sifat allati yastahiqu 'alaiha kamalul hamdi, yang berhak untuk mendapatkan kesempurnaan pujian. Jadi alhamdu itu artinya pujian, ya, pujian yang maha sempurna. Pujian yang sempurna itu hanya milik Allah, lillahi. Ya. Nah, coba antum baca penafsiran dari surat Al-Fatihah ini, alhamdulillahirabbil alamin. Bisa antum lihat di situ bagaimana maknanya, bahwasanya pujian di sini maksudnya adalah pujian yang berdasarkan atas kecintaan dan pengagungan kepada Allah, ya, itu berhak hanya kepada Allah kita nisbatkan sebagai Rabb semesta alam. Hadza minni wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wallahu ta'ala bisawab, naktafi bihadzal qadar wa nahtatim bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.